B4 difitnah. Tidak seperti hari-hari biasanya, hari ini Maya harus menambah jam kerja. Ia harus mempersiapkan beberapa seragam pakaian untuk acara pesta pernikahan seorang pengusaha besar. Besok pun ia harus ikut Tante Rosa ke rumah mewah di kawasan elit di tengah ibu kota. Calon pengantin dan seluruh keluarga meminta melakukan fitting baju agar dilakukan di kediamannya karena sang calon pengantin pria tak mengizinkan wanitanya keluar rumah. Semua sudah Maya persiapkan dan dimasukkan ke dalam plastik sebagai pembungkus dan digantung dengan hanger agar bisa menggantungnya. Selain baju, sebagian kain songket yang sudah dilipat sudah ia masukkan ke dalam tas besar. Mei, sudah selesai? Tante Rosa bertanya, memastikannya sebelum ia meninggalkan butik. Sudah tante, besok tinggal dimasukkan ke dalam mobil. Jangan sampai ada yang tertinggal ya Mei, kamu cek lagi. Tante pulang duluan ya, tante sudah dijemput sama bapak. Bisa dilihat dengan jelas, wanita itu tersenyum bahagia ketika mengatakan kepada Maya kalau dirinya sudah dijemput pria yang menjadi suaminya. Tak banyak yang tahu kalau Tante Rosa wanita dari Sutan Jokro Hanunggara. Ya, tante. Kamu kalau sudah selesai segera pulang Mei. Tante Rosa memberikan uang sebesar 100.000 sebagai pengganti ongkos kepada Maya. Terima kasih tante. Maya menerimanya dengan penuh syukur, jujur saja persediaan uang di dalam dompetnya sisa 20.000. Paling tidak, ia masih bisa menyambung 2-3 hari ke depan sampai tanggal gajian. Dengan selembar kertas merah itu, ia bisa membeli lauk dan sayuran. Memakai cardigan rajut, Maya mencangklongkan tas kecil di pundaknya. Ia bersiap-siap akan segera pulang. Di luar, udara sudah tampak gelap, petang sudah meninggalkan siang begitu lamanya. Maya melihat jam di dinding ruangan sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia segera turun ke bawah saat mendung bergelayut pekat di atas cakrawala. Ia harus cepat mendapatkan angkutan umum sebelum air hujan jatuh mendarat membasahi tanah yang masih kering. Neng Maya butuh bantuan. Petugas parkir yang biasa dipanggil Kang Oleh itu menawarkan bantuan saat melihat Maya sedang mendorong rolling door. Tidak usah Kang Oleh, terima kasih. Maya sudah selesai menutup rapat pintu besi berlipat itu dan menggemboknya dari luar. Neng Maya sendirian. Kang Oleh bertanya lagi, ketika tak melihat keberadaan Dina. Iya Kang, Dina sudah pulang duluan sore tadi. Hati-hati Neng di jalan, sepertinya akan turun hujan. Kang Oleh menenggadahkan kepalanya ke atas menatap langit yang semakin hitam pekat dan terpaan angin yang mulai kencang. Ya, Kang. Maya duluan ya. Dengan langkah cepat, Maya melangkahkan kakinya berjalan melewati raya square untuk bisa sampai ke pinggir jalan. Rintik hujan sudah mulai menetes di atas kepalanya, hujan yang diharapkan agar sedikit bersabar mau menunggunya sampai tiba di rumah, sepertinya sudah tidak bisa menahan derasnya laju hujan. Dengan seketika rintik kecil itu berubah menjadi guyuran deras yang membasahi baju dan kepalanya. Untuk menghindari air hujan, Maya berjalan di pinggir-pinggir outlet yang masih buka, sebagian para pedagang sudah mulai menutup dan merapikan dagangannya. Keluar dari deretan toko, Maya harus berlari saat jarak untuk sampai di halte beberapa langkah kaki lagi. Suara geluduk dan petir saling bersahutan mewarnai derasnya hujan malam hari ini. Mengibaskan cardigannya yang terkena air hujan, Maya merapatkan tangan dengan saling bersilang di depan dada. Rasa dingin dan angin kencang menusuk masuk ke sela-sela baju dan lubang pori-porinya. Di keremangan gelapnya kabut di bawah derasnya hujan, Maya memasang mata, memperhatikan angkutan yang lewat agar tak salah memilih jurusan. Maya harus bersabar menunggu angkot yang belum juga muncul, entah karena macet atau karena hujan, kendaraan yang ditunggunya itu belum juga datang. Beruntungnya, bukan hanya ia saja yang sedang menunggu angkutan umum, seorang ibu dan pria dengan seragam kerjanya juga tengah menunggu bersama. Maya bisa sedikit merasa lega, paling tidak ia tak sendirian, ada teman di halte yang pastinya akan aman dari kejahatan. Sekitar 30 menit, barulah dari kejauhan terlihat sorot lampu dari kendaraan yang dinanti-nantinya, angkot itu berhenti tepat di depannya. Maya mempersilahkan seorang ibu agar naik lebih dulu. Ia memilih naik belakangan dan mendapatkan tempat duduk di pinggir pintu. Beberapa meter perjalanan, wanita itu mengajak Maya bicara dan bertanya.
Neng baru pulang kerja ya? Iya Bu. Maya menjawabnya dengan tersenyum ramah. Kerja di mana? Wanita itu bertanya lagi. Saya kerja di butik Bu. Jam kerjanya sampai malam ya, Neng? Enggak Bu, biasanya jam 5 sudah pulang. Kebetulan hari ini saya lembur. Oh, wanita itu tampak berpikir. Maaf, sebelumnya ya Neng, Ibu bukannya mau merendahkan penghasilan Neng, tapi kalau Neng membutuhkan uang tambahan, Neng bisa menghubungi saya. Kebetulan majikan saya sedang mencari pekerja harian, hanya 2 jam setiap harinya. Wanita tua yang berumur sekitar 40 tahun itu memberikan nomor kontaknya kepada Maya. Menjaga etika dan saling menghargai, Maya menerima catatan yang diberikan kepadanya. Namanya siapa Neng? Dari tadi ngobrol tapi kita tidak saling mengenal. Saya, Maya Bu. Panggil saja saya Makom, nama lengkap saya Kokom Jumariah. Iya, Mak, terima kasih tawarannya, saya akan pikirkan dulu. Jangan lama-lama ya Neng, kasih kabarnya. Wanita bernama Kokom itu berpesan sebelum ia turun lebih dahulu di perempatan lampu merah. Sepanjang perjalanan karena asik mengobrol dengan wanita yang baru dikenalnya, tak terasa hujan sudah sedikit mulai surut, walau masih bergerimis kecil, dan Maya pun telah sampai di tujuannya. Maya menyeberang jalan di pertigaan lampu merah kedua yang mengarah ke tempat tinggalnya. Ia berjalan cepat sambil menutup kepala dengan tas kecilnya, menerjang sisa-sisa air hujan yang masih belum sepenuhnya berhenti. Ia mulai masuk ke dalam gang berjarak 50 meter, melewati kontrakan berpetak yang berjejer di sepanjang jalan untuk sampai di depan pintu rumah kontrakannya. 5 langkah lagi akan sampai, Maya melihat celah pintu yang setengah terbuka. Ia juga dapat mendengar jelas suara seorang wanita tengah berbicara keras. Mama tidak mau tahu Haris. Kamu harus bisa menegur istrimu sebelum Mama yang bertindak. Jangan sampai kelakuan istrimu itu merusak rumah tangga adik perempuanmu. Tika itu sedang hamil. Jangan sampai ia tahu apa yang dilakukan istrimu. Mama masih mau merahasikannya dari Tika karena melihatmu. Kamu juga anak Mama. Tidak ada kucing yang akan menolak sekalipun itu ikan asin busuk. Herman tidak akan mendekat, kalau Maya tidak mengodanya. Bagai tertancap ribuan paku ke ulu hatinya, Maya menghentikan langkahnya. Refleks, ia langsung meremat dadanya yang terasa ngilu dan sesak saat mendengar ucapan, lebih tepatnya tuduhan dari mulut wanita yang ia kenal sebagai mamanya Haris. Belum sempat ia menetralkan perasaannya, suara itu terdengar lagi dan membuat hatinya tersayat. Apa karena Herman pria gagah, sehat dan tidak penyakitan? Maya mulai tidak mengurusmu. Herman juga pria mapan, yang kamu sendiri pasti tahu kalau Herman memiliki uang, sehingga Maya dengan beraninya mengusik rumah tangga adikmu. Malam ini saja dia pulang telat kan? Kemana saja dia? Bukannya segera pulang agar bisa cepat mengurusmu. Tapi dia malah memilih kelayapan. Mana ada butik buka sampai tengah malam. Toko biasa saja paling malam jam 9. Ini sudah mendekati jam 11 dan Mama lihat juga tidak ada makanan tersedia di atas meja makanmu. Untung saja Mama membawa makanan untukmu Haris. Untung saja Mama membawa makanan untukmu Haris. Kalau tidak, apa yang akan kamu makan? Mama tidak akan mengatakannya kepadamu, kalau Mama tak melihatnya sendiri. Maya masuk ke dalam mobil Herman saat berangkat kerja, dan sore tadi sepulang kerja, Rani juga bercerita kalau dia melihat Maya dan Herman tengah bicara di depan rumah makan Padang. Tidak mungkin itu hanya kebetulan. Dan mungkin saja, Maya dan Herman janjian makan siang bersama. Beruntungnya ada Rani yang melihatnya. Sudahlah, ini sudah malam, sebaiknya kamu segera istirahat. Mama harus pulang. Mama harap kamu pikirkan lagi tawaran Mama. Mama melakukannya demi kesembuhanmu. Papamu pasti sudah kesal menunggu Mama di dalam mobil. Maya berdiri mematung saat Mama Hani dan Haris keluar dari dalam rumah. Ia belum mampu menggerakkan kakinya yang terasa berat. Mei, Haris terkejut melihat istrinya berdiri tidak jauh dari pintu. Sedangkan Hani tampak acuh dan tak peduli, wanita itu seakan puas kalau sampai Maya mendengarkan ucapannya. Tanpa bicara sepatah kata pun, Maya melewati Haris dan masuk ke dalam.
Ia harus segera mandi dan berganti pakaian sebelum sisa-sisa air hujan membuatnya demam. Saat keluar dari dalam kamar mandi, Haris sudah menunggunya di meja makan. "Mei, makanlah dulu, Mama membawakan makanan untuk kita." "Aku tidak lapar, Mas. Maaf, hari ini aku pulang malam, aku harus menyelesaikan dan menyiapkan pakaian untuk acara pernikahan." Maya menyampaikan keterlambatannya kepada Haris sebelum ia masuk ke dalam kamar. Merebahkan tubuh lelahnya di atas tempat tidur, Maya masih terngiang jelas ucapan Mama Hani mengenai dirinya, setetes air mata jatuh di sudut matanya. Sakit, itulah yang dirasakannya. Saat ia dituduh melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan. Ia tidak menyangka pertemuannya dengan Herman saat akan berangkat kerja malah membawa dan menyeretnya masuk ke dalam masalah. Ditambah pertemuannya tadi siang di depan rumah makan Padang yang diketahui oleh Rani. Kesal, pastinya ia sangat kesal. Kecewa, ia juga sangat kecewa, bukan hanya dengan Mama Hani, tetapi dengan Rani sesama menantu di keluarga Maulana. Wanita itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta dan kebenarannya. Apa salahku hingga Rani bersikap seperti itu? Ia mengadu kepada Mama Hani tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Kenapa mereka menuduhku tanpa bertanya terlebih dahulu? Maya bermonolog dalam hati dan mengusap air matanya. Terdengar pintu terbuka, Maya segera memejamkan matanya. Bukannya ia tak ingin membahas dan membela diri, tapi saat ini, Maya kehabisan tenaga dan sangat lelah, untuk sekedar bicara apalagi harus sampai berdebat, tak akan menyelesaikan masalah dalam waktu singkat, yang ada kondisi Haris akan drop. Maya berpikir, kalau memang Haris percaya kepadanya, seharusnya Haris membelanya tadi saat Mama Hani bicara buruk tentangnya. Menyangkal segala tuduhan, tetapi Maya tak mendengar pria yang seharusnya melindunginya itu bersuara. Seolah Haris membenarkan semua ucapan mamanya. Maya merasakan pergerakan di sampingnya, ia sengaja tidur memunggungi Haris. Malam ini bukan hanya tubuhnya yang lelah tetapi pikirannya sangat lelah terkadang membuatnya putus asa. 5 menit, 10 menit, sampai mata Maya mulai terpejam, ternyata Haris tak mengajaknya Maya bicara. Entah apa yang sedang dipikirkannya hingga larut malam, pria itu masih terjaga tak dapat memejamkan matanya. Di satu sisi ia mempercayai Maya, ia sangat mengenal Maya dengan baik, ia percaya Maya tak akan mengkhianatinya apalagi dengan Herman. Tapi di sisi lain apa yang disampaikan mamanya ada benarnya, 3 tahun ini ia tak menyentuh Maya, sedangkan Maya wanita normal yang masih membutuhkan sentuhan. Pikiran buruk sedikit mulai mengusik pikirannya, mamanya tak mungkin bicara seperti itu kalau tak melihatnya langsung. Haris merasakan cemburu, saat mengetahui ada pria lain yang mendekati istrinya, apalagi pria itu dalam keadaan sehat dengan keuangan yang sangat baik. Tidak menutup kemungkinan Maya akan tergoda atau Maya yang akan menggoda. Haris memikirkan lagi tawaran Mama Hani yang memintanya berobat ke luar negeri dengan uang hasil pinjaman dari bank untuk perawatan dan kamar selama menjalani pengobatan. Dan ia harus meninggalkan Maya sendiri di Jakarta. Haris membolak-balikkan badannya di atas tempat tidur. Ia merasakan gelisah yang luar biasa, dilihatnya jam di dinding kamar sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tetapi matanya tak mau diajak terpejam. Ia memilih keluar kamar dan duduk di sofa kecil dalam keremangan lampu yang dipadamkan. Maya membuka matanya saat suaminya meninggalkan kamar. Ia terjaga saat merasakan pergerakan Haris yang tidak bisa diam. Ia menyadari suaminya itu sedang dilanda kegelisahan, dan ada yang sedang dipikirkan, apalagi kalau bukan tuduhan yang didapatnya. Dan Maya belum mengetahui tawaran Mama Hani yang menginginkan Haris berobat ke luar negeri. Hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta. Akibat terbangun di tengah malam, pagi ini Maya bangun kesiangan. Biasanya sebelum azan berkumandang ia sudah menyiapkan segala keperluan dengan membeli bahan makanan ke tukang sayur langanan yang biasa mangkal di depan gang. Untungnya ia masih memiliki sisa telur 3 butir, buncis dan juga 1 tahu.